Video kali ini saya akan membuat tutorial cara pemotongan bahan untuk pola kamisol ya. Untuk proses pembuatan polanya udah ada saya upload di video sebelumnya teman-teman. Untuk teman-teman yang baru singgah, yang baru bergabung di channel YouTube saya, selamat bergabung ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari saya. Jadi teman-teman yang mau tahu caranya bisa disimak video ini sampai selesai. Jadi ini bahan-bahan yang diperlukan ya teman-teman. Staple M70 1 meter, Vaseline 1 meter, cup kamisol 1 pasang ya, ini sesuai kebutuhan, benang resleting kamisol, lapis Asiante di sini saya butuhkan 75 cm ya, dan untuk lapis velvetnya satin velvet 60 cm. Dan jangan lupa tulang kamisol secukupnya ya, dan juga polanya. Sekarang kita mau motong bagian yang staplenya dulu ya, yang kain keras. Jadi bahannya kita lipat seperti ini. Ini yang di arah luar bagian yang kilat ya, yang ada lemnya, dan yang arah dalam yaitu bagian yang polos. Ini bahannya masih lebih, jadi ini saya kurangin dulu ya. Jadi saya potong secukupnya, yaitu 1 meter aja. Udah terlipat seperti ini. Sekarang kita ambil Vaseline atau kain lem yang tipis ya. Ini kita lipat ya, sama seperti melipat staple tadi ya, bagian yang kilat berada di arah luar. Jadi kita letakkan seperti ini ya. Karena di sini kita memotongnya langsung rangkap 4, jadi ini kita sejajarkan ya teman-teman. Udah sejajar, sekarang kita letakkan polanya. Pastikan ada kampunya teman-teman. Untuk bagian bawah 1,5 dan bagian atasnya 1,5 cm. Sekarang kita tahan pakai pentul. Jadi untuk kampuhnya yang ini D1 ya, untuk kampuhnya masing-masing 1,5 ya, keliling atas, bawah, dan juga sisi kiri dan kanan. Sekarang untuk bagian D2 ya, depan 2, yang ini juga masing-masing kampuhnya harus ada 1,5 cm ya teman-teman. Kita agak aja, lalu kita tahan pakai pentul. Sekarang untuk bagian D3. Untuk kampuh D3 atau bagian sisinya ini kita sisakan sekitar 2,5 cm ya, atau 3 cm. Jadi sekiranya mau dibesarkan atau mau dikecilkan ada celahnya teman-teman, masih ada sisanya. Sekarang kita potong dulu ya. Untuk bagian bawah ini 1,5 cm, yang ini 2,5 cm, bagian atas 1,5 cm, dan bagian sisinya yang ini 1,5 cm. Lalu untuk bagian D2 ini masing-masing 1,5 cm ya teman-teman. Jadi di sini kelilingnya 1,5 cm. Dan untuk yang D1 juga sama ya, masing-masing 1,5 cm. Jadi ini kelilingnya 1,5 cm kampuhnya ya teman-teman. Jadinya seperti ini. Sekarang lakukan hal yang sama untuk bagian belakangnya. Kita pentul dulu lalu kita potong ya. Untuk kampuh bagian belakangnya yang ini, bagian B1 dan bagian B2 masing-masing 1,5 cm keliling ya teman-teman. Dan untuk bagian B3 yang ini, bagian sisi tengahnya yang ini 1,5 cm atau 1,5 cm, bagian bawahnya 1,5 cm,
Dan bagian sisinya ini 2,5 cm, kita samakan dengan sisi bagian depan ya. Kalau bagian depan kita buat tadi 3 cm, ini juga 3 cm. Jadi ini hasilnya teman-teman. Ini sisinya kita samakan ya, kedua sisinya. Untuk selebihnya yang ini semua masing-masing 1,5 cm. Dan jangan lupa untuk baffnya ya, baffnya menggunakan kain Vislin. Untuk panjangnya bisa kita ukur dari bagian D1 ya, bagian tengah D1, dan lebarnya 6 cm. Udah seperti ini udah bisa kita rader ya. Di sini bagian Vislin dengan bagian staple saya rader sekaligus ya teman-teman, jadi menggunakan 2 karbon. Kita rader di bagian yang polosnya ya. Di bagian polos staple dan di bagian polos Vislin. Lakukan seperti itu terus sampai selesai. Udah siap di rader. Yang ini D1 ya, ini D1, ini D3, dan ini D2. Yang ini kita buka ya, kita buka lalu kita tandai seperti ini ya. Yang ini tadi D1, jadi ini kita namai D1, kita tulis di bagian yang polosnya ini ya teman-teman, di pojok paling bawah. Dan untuk kain kerasnya juga sama, kita namai ya. Lalu kita pisahkan bagian Vislin dengan bagian kain keras staple. Untuk bagian yang ini juga sama ya, kita buka dulu pentulnya lalu kita namai mengikuti tulisan yang ada di luar ya. Yang ini D2, jadi di sini saya tulis D2 di bagian yang polos ya. Lakukan seperti itu terus sampai selesai. Jadi ini udah selesai. Sekarang kita mau melengketkan kain lemnya ya. Kain lem yang tipis atau Vislin kita lengketkan dengan lapis Asiante. Jadi kita letakkan seperti ini ya. Bagian yang ada lemnya, yang ada kilatnya, yang ini kita letakkan di atas bahan seperti ini. Jadi untuk Asiante luar dalam sama ya, jadi nggak apa-apa. Pastikan kain lemnya lengket ke arah lapis Asiante. Untuk posisi peletakannya bebas ya teman-teman, dan untuk jaraknya juga nggak perlu ya, nggak berjarak juga nggak apa-apa, karena di sini kita udah kita buat kampunya ya, udah ada kampu waktu kita memotong di kain lem. Jadi di sini kita nanti tinggal menyetrika ya teman-teman. Ini kalau langsung disetrika juga bisa ya, tapi karena saya di sini bahannya minim, jadi saya selanjutnya pakai trik seperti ini ya teman-teman. Jadi ini saya potong dulu, lalu bahan yang lain juga saya letakkan untuk bagian Vislin yang lain.
Sekarang untuk bagian luarnya, ini bahannya kusut, jadi saya setrika dulu ya. Yang dari setrika kita lebarkan seperti ini. Yang ini satu lapis saja teman-teman. Ini bagian buruk kain, dan di bagian bawahnya adalah bagian baik kain. Jadi untuk stapleknya, kain kerasnya kita letakkan seperti ini ya. Bagian staplek yang kilat kita arahkan di bagian bawah atau yang lengket ke bahannya teman-teman. Bagian polos staplek berada di atas. Ini pastikan mengikuti serat kain ya. Jadi ini posisinya lurus seperti ini, yaitu mengikuti serat kain. Ini yang kilat dan ini bagian buruk kain. Ini solusi untuk bahan yang minim ya teman-teman. Kalau bahannya boros atau kira-kira teman-teman beli 1 meter, bebas saja ya, jadi bisa langsung disetrika. Dan jangan lupa untuk bibnya juga ya teman-teman. Bibnya di sini menggunakan bahan luarnya atau bahan velvet. Udah seperti ini, udah bisa disetrika ya. Untuk bagian luarnya harus panas ya teman-teman, karena ini staplek yang kain keras yang tebal, jadi ini harus panas ya. Dan untuk bagian yang tipisnya nggak apa-apa, biasa aja. Udah disetrika, pastikan setiap sudutnya atau semuanya bagian tengahnya lengket ya teman-teman. Udah lengket semuanya, udah bisa kita potong mengikuti kain kerasnya atau kain lem tipisnya. Jadi hasilnya seperti ini ya. Ini bagian depan, yang bagian luar ya, yang menggunakan velvet, yang menggunakan kain keras. Dan ini bagian belakang. Ini untuk bevnya. Dan yang ini untuk lapisannya atau bagian lapis asiante ya. Lapis asiante yang dilapisi dengan kain fislin. Ini bagian depan dan yang ini bagian belakang. Sampai di sini dulu untuk proses pemotongannya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami ya teman-teman. Untuk proses menjahitnya akan saya upload di video selanjutnya. Jika teman-teman rasa videonya bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ke sosial media Anda. Terima kasih dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya.